Ini kenapa tentang cinta-cinta sih? Sensitif deh. Berat banget. Salting gua. Aduh. Masa lalu. Hai Sobat Great, gue Mark Natama dan hari ini kita bakal main berdialog bersama Mark Natama. Jadi di genggaman gue sudah ada beberapa kartu berdialog dan gue ambil 7 ya. Ambil 7 dengan pilihan gue sendiri. Kalau nggak ada yang mau gue jawab katanya boleh ditukar kartunya. Tapi nggak, gue nggak mau curang. Oke? Bisa nggak ya? Iya. Jelek banget. Oke, yang pertama. Pernah nipu orang tua, ceritanya yang menurut kamu yang paling jahat. Menurut kamu, apa sih arti hidup? Kenapa kita harus hidup? Berat banget. Yang tadi dulu deh. Gue gak pernah nipu orang tua gue, tapi gue pernah mendelay. Gue mempospon, gue ngasih tahu sejujurnya. Contohnya, gue waktu itu mau karantina kompetisi yang kemarin, gue baru kasih tahu deket-deket gitu, supaya dengan harapan mereka nggak punya waktu banyak untuk melarang gue. Tapi ternyata tetap harus berargumen juga dengan ayah saya, yang selalu butuh argumen dan penjelasan secara logis kenapa gue harus ikut kompetisi itu. Lanjut. Pilih laki-laki untuk menjawab pertanyaan. Ini nggak usah ya? Orang lain yang jawab tapi. Oh. Wanita karir atau wanita rumah tangga? Wanita karir. Nggak ditanya kenapa? Wanita karir kenapa ya? Karena gue selalu turn on. Bukan turn on, apa ya? Ya turn on kan nggak harus itu ya artinya. Maksudnya gue selalu bergairah. Apa sih? Gue selalu senang. Hah? Iya, gue interested banget sama perempuan yang punya ambisi dan punya goals dalam kehidupannya. Bukan tentang penghasilannya, bukan tentang uang, tapi lebih kepada berarti dia punya cita-cita selain berkeluarga dengan saya nanti, tapi dia tetap punya cita-cita dan gue senang banget supaya bisa jadi teladan buat anak gue yang cewek. Kalau gue punya anak cewek. Dan gue pengen punya anak cewek. Itu udah 3 tuh Kak, ya. Jika suatu saat kamu punya anak, pas banget. Apa yang akan kamu katakan untuk anak kamu di masa depan? Maksudnya gimana nih? Nilai-nilai apa yang mau ditanamkan? Nilai-nilai Batak tentunya. Tepat waktu, menghargai orang tua, edukasi nomor 1. Tapi gue akan bilang untuk kejar mimpinya juga. Dan gue akan support selama mimpi itu bermanfaat. Kalau mimpi dia menjadi penipu orang ya masa saya dukung. Gitu. Dan cari jodoh yang bener lah nak. Cik marah. Percaya takdir, ceritakan alasannya. Kalau di agama gue ya, kita semua sudah dan gue yakin di agama lain juga mungkin seperti itu, correct me if I'm wrong, tapi kita sudah garis hidup kita sudah ditulis sama Tuhan, tapi kita juga dikasih kebebasan dalam hidup, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi kalau ditanya gue percaya takdir atau enggak, takdir itu gue lebih percaya kepada sesuatu yang lebih general. Misalnya takdir gue adalah untuk menghibur banyak orang. Bagaimana caranya, apa medianya, kapan waktunya, yaitu kebebasan tergantung gue. Seberapa keras gue berusaha dan mendoakan hal itu. Jadi ya setengah-setengah mungkin. Ya. Tapi gue bukan orang yang blind faith gitu kayak, yaudah gue yakin nanti hidup gue tenang tapi gue diem. Gitu. Jadi kita harus tetap berusaha. 4, 3 lagi. Ceritain pacaran kamu yang paling bucin. Gue tadinya gak mau jawab, tapi berhubung ini ada sangkut pautnya dengan lagu gue, jadi gue harus jawab. Salting gue! Aduh! Masa lalu. Gue tuh orangnya benci banget video call-an. Gue gak suka video call-an. Gue gak suka call-an in general. Tapi pada saat pacaran gue yang kali itu, temen-temen gue sampai bingung kayak lu kerasukan apa sih, karena gue sampai malam misalnya, jadi kan kalau gue di Bandung gue sering nginep di rumahnya temen gue, kita sering nginep bareng karena kalau di kosan tuh kayak tidurnya sendiri, nggak ada orang buat ngobrol gitu, secara buat nugas nongkrong semua di rumah itu, base camp lah, semacam base camp.
Nah gue suka sampai malam teleponan, video callan. Terus bahkan di kampung opung gue juga gue video callan. Kampung opung gue notabene bukan kampung Jakarta ya teman-teman. Kampung di Medan sana, 3 Dolok, nggak ada sinyal. Jadi gue sampai nyari sinyal. Bener-bener kayak yang di film yang begini-gini tuh saya beberapa tahun lalu. Gitu. Jadi menurut gue itu cukup bucin. Menurut kalian nggak bucin? Terserah. Akhir-akhir ini sering doain siapa dan isi doanya apa. Siapanya gue justru itu yang gue doain. Untuk gue cepat tahu siapa ya Tuhan, Engkau menyiapkan aku untuk siapa ya. Isi doanya itu. Dan semoga karir gue bisa semakin baik gitu. Semakin cerah masa depannya. Gue sambil ngitung nih, 6. Dan orang tua gue sehat. Karena gue baru sadar ternyata orang tua gue udah cukup berumur. Kayak mungkin jiwa mereka atau kayak energi mereka tuh masih ada, tapi yang gue nggak sadarin mereka tuh udah beranjak dewasa, beranjak tua gitu. Jadi gue berdoa semoga mereka tetap sehat dan bisa menemani gue sampai nanti bahagia gue punya anak, mereka bisa gendong cucunya mereka. Gitu. Sedih ya, lebih memilih dicintai lebih dulu atau ini kenapa tentang cinta-cinta sih? Sensitif deh. Pernah suka sama orang yang sama dengan temen, siapa orangnya coba ceritain. Gue pernah, dan gue mundur. Karena menurut gue pertemanan itu lebih berharga daripada cinta. Karena, gue gak tahu ya, mungkin ini pandangan gue aja, tapi gue lebih rela kehilangan ini cewek yang gue bahkan belum deketin, gue cuman tertarik, dan gue belum kenal daripada gue harus rebutan sama teman gue. Dan untungnya teman-teman gue semua juga kayak gitu. Jadi ini cewek akhirnya gak ada yang deketin. Semuanya saling gana kayak, lu aja bro, kagak ada yang deketin. Ini cewek kayak, gimana gitu. Ya? Yang ini seru tadi pertanyaan. Oh boleh? Enggak. Quotes favorit gua. Bantuin di. Gua bukan orang-orang quotes lagi. Apa ya? Aduh. Nanti dari Alkitab. Pokoknya kurang lebihnya kayak gini. Apapun yang kita mau, apapun yang kita cari, apapun yang kita dambakan, kita bisa sampaikan itu kepada Tuhan. Tapi menyampaikannya tuh dengan keyakinan bahwa kita akan mendapatkan yang terbaik. Bukan akan mendapatkan hal yang kita inginkan ya. Karena yang terbaik buat kita kan belum tentu terbaik buat Tuhan. Jadi itu sekarang yang bikin gue lebih, bukan pasrah, lebih berserah dan lebih legowo gitu. Ya udah kalau gue minta ini, ternyata gue dapet yang enggak ini, ya udah berarti menurut Tuhan bukan itu. Begitu teman-teman, terima kasih sobat, thank you Sobat Grit sudah menemani gue berdialog. Walaupun ini dialog satu arah. Jadi monolog sebenarnya ya, bermonolog. Semoga kalian tetap sehat dan jangan lupa untuk dengerin Berlabuh di semua digital streaming platform, nonton music videonya di YouTube, dan rayakan cinta. Mari rayakan cinta dengan lagu-lagu ini. Kalau kalian pengen lihat konten-konten bucin dari lagu ini, kalian bisa cek di TikTok ada sound Berlabuh, orang-orang pada ngepost sama pacarnya sendiri. Saya jadi menyesal. Gitu, karena saya kayak, gue nggak bisa bikin konten kayak gini. Tapi nggak apa-apa, gunakanlah lagu ini sebebas kalian. Ya, terima kasih semuanya, salam sehat. Sehat-sehat sampai ketemu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak